Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Keunikan apalagi yang dapat kita jumpai tentang tinggalan sejarah dari berbagai sudut daerah. Mulai tempat-tempat yang terbuka, hingga ke tempat-tempat yang tersembunyi sekalipun. Dan tempat yang benar-benar memiliki kandungan nilai luhur, untuk dilestarikan, dipelajari dan diperkenalkan kepada penduduk asli Nusantara. Buka jam 8, tutup jam 4. Yang kecil aja. Kalau bawa keren enak banget. Satu, ini. Yo, oke, langsung. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sampai Di gerbang Candi Selogriya, Windusari. gerbang Majapahit po silo. Ojo Majapahit kadoa nganu kecedaan. Oh iya. Sama teman-teman dewasa Untuk konco-konco ya. main ke Sing apa? Penjaga tiket. Oh iya. Ayu wedok kabeh. Wedok kabeh. Oh, parkir mriki. Oh, tekan gone. Enggak, maksudnya tak kira nek ono peraturan anyar meneh parkir sini. Terus kamu tuh. Enggak. Mbak, awas loh Mbak, anak dimodifikasi ya. Ditandai Mbak. Daerah mana yang tidak memiliki tinggalan sejarah dari leluhur kita? Semua daerah memilikinya. Ketika suatu daerah memang tidak ada tinggalan sejarahnya, hal yang paling umum terjadi adalah hilang, rusak dikarenakan adanya perkembangan pembangunan, dan belum diketemukan. Dalam arti belum diketemukan adalah masih terkubur di dalam perut bumi. Biasanya akan diketemukan ketika ada aktivitas penggalian di suatu tempat yang diduga pernah berdiri bangunan candi atau situs-situs yang lainnya. Di Kabupaten Semarang sendiri, sebenarnya banyak sekali dijumpai benda-benda arkeologi yang dimaksud. Walaupun hanya sekedar temuan situs berupa reruntuhan bangunan candi saja, dan banyaknya tinggalan arkeolog berupa watu lumpang dan watu lesung. Ada beberapa catatan pribadi saya, yang memberikan keterangan tentang tempat-tempat yang terdapat bangunan candinya. Kebanyakan berada di komplek pemakaman umum milik warga dan di area lahan produktif milik warga. Di Kabupaten Semarang sendiri masih memiliki bangunan candi yang benar-benar masih utuh dalam bentuk dan keutuhan bangunannya. Walaupun, beberapa material bangunan tersebut sudah banyak yang diganti. Contohnya seperti Komplek Percandian Gedong Songo, Kecamatan Bandungan, Komplek Percandian Ngempon yang lengkap dengan petirtaannya, Kecamatan Bergas, Komplek Percandian, Dukuh Kecamatan Banyubiru, Komplek Percandian Klero, Kecamatan Tengaran, dan sisanya berupa reruntuhan saja. Jika harus dibandingkan dengan Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, untuk tinggalan situs candi yang masih berdiri dengan kokoh, dan terbilang masih komplit. Di tempat-tempat tersebut masih bisa diketemukan. Karena, memang beberapa daerah yang saya sebutkan, merupakan pusat dari peradaban Hindu kala itu. Jadi, tidak heran ketika melihat daerah-daerah tersebut sangat kaya dengan warisan tinggalan leluhur kita. Tapi, kita sebagai seorang pribumi, yang mendapatkan kesempatan untuk melihat dan mempelajari harus ikut bangga. Karena, dengan cara bagaimanapun, kita termasuk ahli warisnya, yang memiliki peranan penting dan ikut andil untuk menjaga dan melestarikannya.
mengagumi, mengenalkan warisan tersebut kepada halayak ramai. Oke, untuk kesempatan kali ini, pokok inti bahasanya adalah mengupas salah satu bangunan candi yang berada di Dusun Campurejo, Desa Candisari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Oke lho, Bu, keren toh bukitnya lho. Bukit Giyanti. Kena kaya nggone jenak. Sing di sekolah. Iya. Nah, dulu letak candinya sini, Bu. Candinya dulu di sini. Lokasi candi pertamanya dulu sini, Mas. Aduh. Sini. Berarti dibugar terus pindah. Dibugar, Oh iya, jalannya rapi kok. Iki toh, Mas. Dalane liwate iki toh. Iki lho, guys. Iki lho. Iki diganti anyar. Oh iya. Yo, Mas. Air terjun ke sini. Nek air terjun kono. Keren. Kita sudah masuk area Selabio dan melewati rolaan tadi. Dan sudah ada yang megeh-megeh. Ini efek dari overload, saudara-saudara. Dulu posisinya di sini ya. Iya, bener. Telundaannya tadi ada berapa, Kak? Ada 55. Yang bener. Heeh. Oh my god. 50 lambenya ya, Kak. Mbok itu mosok muni megot ngono iki. Saru kok. Aku muni ya Tuhan ngono. Hai kakak. Halo. Bangunan peninggalan Mataram Hindu tersebut berada di antara gugusan perbukitan yang menaunginya. Bukit Condong, Bukit Giyanti dan Bukit Malang. Jauh dari pemukiman penduduk, perjalanan menggunakan kendaraan bisa sampai di gerbang komplek candi. Estimasi waktu yang ditentukan, kisaran 20 menit dari tempat pembayaran karcis. Sekilas jika dilihat dari segi bangunan tersebut, secara menyeluruh, Candi Selogriyo hampir mirip dengan bangunan Candi Buddha. Padahal sejatinya, bangunan candi tersebut merupakan candi pemujaan Hindu Siwa. Kita bisa membedakannya lewat pahatan-pahatan arca yang menempel pada bagian bilik kulit luar bangunan. Bangunan Candi Selogriyo menghadap ke arah timur. Dan yang membuat saya pribadi timbul rasa heran, bangunan candi tersebut dibangun tanpa menggunakan selasar atau kaki candi. Sehingga, bangunan tersebut tidak memiliki pipi tangga maupun anak tangga. Bangunan tersebut juga tidak memiliki makara yang difungsikan sebagai penghias pipi tangga tersebut. Itulah keunikan yang ada pada bangunan Candi Selogriyo. Selain itu, bangunan Candi Selogriyo memiliki kemuncak atau ratna yang hampir menyerupai stupa bangunan Candi Buddha, yang dijadikan hiasan bagian atap bangunan tersebut. Akan tetapi, kemuncak tersebut berbentuk buah keben, dalam penyebutan ilmu arkeologinya disebut dengan amalaka. Cekel lo. Iya. Dikasih ora itu kelinding. Wah, aku kesuwen aja. Aku nggo rokok kok memang kasih kelinding kita kok. Lho kowe gegeri to mau bengi kan ayo bagus sih. Nah itulah yang sebenarnya, yang menjadikan bangunan Candi Selogriyo lain daripada yang lainnya. Candi Selogriyo pertama kali ditemukan oleh orang berkebangsaan Belanda yang menjabat sebagai residen di Magelang. Tokoh tersebut bernama Hartman. Pada tahun 1835 candi itu ditemukan,
selisih 5 tahun pasca Perang Diponegoro atau The Java Orlog atau Perang Jawa. Ketika pertama kali diketemukan, kondisi candi tidak utuh seperti sekarang ini, masih berupa reruntuhan yang sudah tidak berbentuk lagi. Hartman lantas membentuk sebuah tim yang bertugas menyusun ulang bangunan Candi Selogriyo tersebut. Tim itulah yang merekonstruksi bangunan tersebut untuk yang pertama kalinya. Lalu, bangunan Candi Selogriyo dipugar pada tahun 1955 sampai 1957. Pada bulan Desember tahun 1998 bangunan ini roboh kembali dikarenakan kontur tanah tempat untuk berdirinya bangunan candi mengalami longsor. Dan proses rekonstruksi ulang dilakukan pada tahun 2000 dan berakhir pada tahun 2005. Denah bangunan Candi Selogriyo memiliki ukuran 4,2 meter x 4,2 meter, serta memiliki ketinggian mencapai 4,96 meter. Bagian atap bangunan candi memiliki 2 tingkat. Bagian ruangan bangunan candi, terdapat sebuah relung yang diduga untuk penempatan arca, yang berada di sisi utara bagian dinding candi bagian dalam. Sedangkan, pintu masuk bangunan candi, tidak memiliki hiasan semacam ukiran kala dan punggung naga. Secara keseluruhan, nampak sepi dengan bagian panel-panel tersebut. Apakah ada indikasi, panel tersebut belum selesai dipahat? Terdapat 2 arca yang difungsikan sebagai penjaga pintu masuk ke ruangan bangunan candi. Kedua sosok arca tersebut adalah Mahakala dan Nandiswara. Mahakala berada di samping kiri pintu candi. Sedangkan untuk Nandiswara, yang berada di sebelah kanan pintu bangunan candi. Posisi tersebut tergambar ketika akan memasuki bangunan candi. Jika kita berjalan memutar mengelilingi bangunan candi, dengan memulainya dari sisi utara terlebih dahulu. Bagian dinding luar bernaung sosok arca, yang terdapat pada bilik luar bangunan candi. Pahatan tersebut menggambarkan sosok dewi yang memiliki 6 tangan. Keempat tangan, masing-masing memegang 1 buah senjata yang berbeda-beda. Posisi berdiri di atas punggung hewan yang berwujud kerbau, salah satu dari ketiga tangan bagian kanan memegang ekor hewan kerbau dan menariknya ke atas. Sedangkan, salah satu dari ketiga tangan bagian sisi kiri, menarik rambut ke arah atas dari gambaran seorang manusia kerdil. Arca tersebut lebih dikenal dengan sebutan Dewi Durga Mahisasuramardini. Terdapat perbedaan dari sejumlah pahatan arca Durga Mahisasuramardini, khususnya yang ditemukan di Indonesia. Terdiri dari arca-arca lepas, maupun arca yang masih menempel pada bilik bangunan Candi Gedong Songo, Candi Prambanan, Candi Merak. Lain halnya dengan bentuk pahatan arca Durga yang berada di Candi Selogriyo. Arca tersebut hampir memiliki kesama dengan pahatan arca Durga di Jawa Timuran, terkhusus tinggalan Singasari. Secara umum, arca Dewi Durga memiliki kesamaan dalam penggambarannya, yaitu, digambarkan sebagai wanita cantik yang memiliki tangan lebih dari 2 dengan membawa senjata. Arti nama Durga adalah, tidak bisa dimasuki atau terpencil. Sedangkan nama Mahisasuramardini, memiliki 3 penggabungan kalimat dengan arti sebagai berikut. Mahisa memiliki arti kerbau, Sura memiliki arti raksasa, sedangkan Mardini memiliki arti perang. Jika ditarik dalam sedikit cerita, nama Durga Mahisasuramardini adalah sosok dewi yang berperang melawan Asura. Asura bersikukuh tidak mau tunduk kepada Durga, hingga menjelma menjadi berbagai macam jelmaan binatang seperti singa, gajah dan kerbau. Namun usaha tersebut sia-sia. Sehingga pada akhirnya, Sura dapat ditaklukkan. Pertempuran Durga dengan Mahisa, juga menjadi lambang perlawanan terhadap perwatakan yang dimiliki manusia. Kama atau perwatakan nafsu, Kroda atau perwatakan amarah, dan Loba atau perwatakan serakah. Anak kecil dengan karakter penggambaran ditarik rambutnya menunjukkan sebuah perlawanan dari Dewi Durga terhadap Asura. Sedangkan, Dewi Durga sendiri, berdiri di atas punggung kerbau menunjukkan kekalahan Asura. Dalam bangunan Candi Selogriyo, arca Durga berada di bilik luar bangunan candi sisi utara. Untuk melanjutkan perjalanan ke sisi barat bangunan candi, kita bisa menjumpai sebuah relung atau bilik luar bangunan, bernaung sosok arca dewa berbentuk antropomorfik. Arca tersebut menggambarkan sosok manusia berkepala gajah.
Dewa Ganesha sebutannya, dalam mitologi Hindu, dewa tersebut merupakan anak dari pasangan Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Dewa Ganesha memiliki banyak gelar atau sebutan di antaranya atau Ganapati atau Wigneswara. Dan dianggap dewa ilmu dan dewa pengusir malapetaka. Melanjutkan perjalanan ke arah selatan, bilik luar bangunan candi bernaung sosok arca yang menggambarkan Resi Agastya. Berasal dari India Selatan. Dalam keyakinan Hindu, Resi Agastya sangat terkenal atas jasa-jasanya. Menurut Pustaka Purana dan Kisah Mahabharata, dia lahir di Kasibenares sebagai murid penganut aliran Siwa yang taat. Arca Resi Agastya berada di dalam relung dinding luar bangunan candi yang menghadap ke arah selatan. Semua jenis arca yang terdapat pada setiap bangunan candi, khususnya bangunan Candi Selogriyo, memiliki peranan masing-masing dalam setiap penggambaran dan mitologinya. Semua itu dijadikan acuan untuk mempelajari khasanah dalam kehidupan. Di dalam ruangan bangunan candi ini, memiliki denah ruangan berbentuk bujur sangkar, dengan ukuran kurang lebih 3,5 meter. Luas lantai hampir setara dengan luas ruangan kamar dalam rumah pada umumnya. Tapi anehnya, di dalam ruangan candi tersebut, tidak menemui keberadaan lingga dan yoni. Yaitu, sepasang benda yang disakralkan, sepasang benda yang dijadikan piranti pemujaan, dan sepasang benda yang dijadikan simbol Trimurti dalam konsep kedewaan Hindu kala itu. Hanya ruangan kosong tanpa penunjuk, yang memberikan keterangan tentang bangunan pemujaan yang diperuntukkan untuk keagungan dewa siapa. Jangan salah, dalam mengartikan atau menjabarkan tentang bangunan candi di Indonesia khususnya. Semua konsep bangunan candi, memang difungsikan sebagai tempat untuk pemujaan. Bahkan, bentuk dari gaya arsitekturnya, bentuk pahatan panel bangunannya, dan karakter seni pahatan arcanya pun juga sama. Karena setiap bangunan candi memiliki fungsi dan peranan masing-masing. Kita ambil contoh beberapa fungsi dari bangunan candi, selain untuk pemujaan Dewa Siwa. Bangunan candi yang diperuntukkan pemujaan Dewi Sri, dalam sistem pertanian. Walaupun sama-sama bersekte Siwa, bangunan candi yang diperuntukkan sebagai pendarmaan. Nah, kalimat pendarmaan ini termasuk dalam kategori persemayaman atau lebih umumnya dikenal dengan pemakaman. Atau, bangunan candi yang diperuntukkan menyimpan abu jenazah, sebelum akhirnya dilarung ke laut, ataupun ke kali yang alirannya cukup deras. Nah, sekarang yang menjadi munculnya, sumber pertanyaan adalah, apakah bangunan candi ini termasuk dalam kategori candi pendarmaan? Apakah bangunan candi ini, merupakan bangunan candi untuk pemujaan Dewi Kesuburan dalam sistem pertanian? Oke, siap. Di sini saya akan mencoba mengupas bangunan Candi Selogriyo, menurut kajian atau sedikit penelitian yang saya lakukan. Jika saya pribadi yang mengamati tentang kondisi ruangan bangunan candi ini, sekilas mirip dengan konsep bangunan Candi Bima, di Komplek Percandian Dieng Banjarnegara. Sama-sama tidak memiliki selasar atau kaki candi, sama-sama tidak memiliki anak tangga yang lengkap dengan hiasan pipi tangganya, sama-sama tidak diketemukannya piranti lingga yoni dan sama-sama tidak memiliki bangunan candi apit dan perwara. Apakah ruangan candi ini terdapat semacam altar, yang di atasnya terdapat 3 buah lingga, yang ditata secara berjajar, yang menunjukkan sebagai simbol Trimurti dari kedewaan Hindu kala itu? Yang jelas, bangunan candi ini belum bisa dikatakan demikian. Karena, piranti yang sudah dijelaskan di atas, belum ada titik terangnya yang menunjukkan sisa-sisa komponen altar, maupun bekas penempatan komponen altar. Kalau di Komplek Percandian Bima, jelas masih kelihatan komponen altar yang memiliki lubang berjumlah 3 buah di bagian penampang atasnya. Di dalam ruangan bangunan Candi Selogriyo, hanya terdapat relung yang tingginya kurang lebih 1,5 meter. Relung arca tersebut berada di sebelah utara dinding dalam bangunan candi. Apakah benar, relung tersebut merupakan tempat untuk penempatan arca? Kira-kira sosok arca siapa yang menempati relung tersebut? Jawabannya adalah iya. Relung tersebut merupakan tempat untuk penempatan salah satu sosok arca. Akan tetapi, sosok arca tersebut belum bisa diketahui gambarannya, karena keberadaan arca tersebut belum begitu jelas.
Apakah candi ini termasuk dalam kategori bangunan pendarmaan? Kita boleh berpendapat seperti itu, karena jika kita mengamati bangunan candi tersebut sangat jauh dari pemukiman penduduk, dan berada di tempat yang terpencil, di bawah naungan jajaran perbukitan. Seolah-olah memberikan makna, bangunan candi tersebut sangat disakralkan. Dan sangat jarang sekali orang-orang kala itu mengunjungi tempat tersebut. Dugaan pribadi saya, kemungkinan besar, iya, bangunan candi itu sebagai tempat untuk pendarmaan. Dengan alasan yang sudah tersebut di dalam ulasan ini. Mungkinkah, bangunan candi ini merujuk pada bangunan candi untuk pemujaan Dewi Sri, atau Dewi Kesuburan? Jika memang benar bangunan candi ini diperuntukkan kepada Dewi Sri atau Dewi Kesuburan, seharusnya bangunan candi ini berdiri di atas kontur tanah yang lapang. Misalnya, berdirinya candi di area lahan persawahan, setidaknya lahan produktif yang diolah dan menghasilkan untuk bisa dinikmati oleh si pengolahnya. Contoh bangunan candi yang dimaksud, bangunan Candi Pendem, Desa Candi, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Tapi kok tempatnya memiliki pemandangan yang keren? Walah, nek trimo nuruti kalimat keren, leluhur kita itu pandai dalam memilih tempat untuk berdirinya bangunan candi. Jadi, patokannya bukan itu, le bro. Kita akan mengeksplor keseluruhan komplek bangunan Candi Selogrio ini. Nah, jika kita berjalan ke arah barat laut, akan menjumpai pendopo yang sangat sederhana. Pendopo tersebut difungsikan untuk melindungi beberapa komponen dari bagian bangunan candi. Di dalam pendopo terdapat 12 umpak, dengan ukuran yang hampir memiliki kesamaan berjumlah 9 buah, dengan ukuran kecil sebanyak 3 buah. Berikutnya adalah peripih, berikutnya lagi terdapat lumpang yang mirip dengan yoni. Terdapat satu arca yang menurutku kurang paham untuk penokohannya. Jelas arca sosok dewa, akan tetapi belum diketahui sosok tersebut dewa siapa. Dan di atas lumpang tersebut terdapat satu buah komponen yang diduga salah satu dari lingga perwujudan Trimurti. Kosek, yang diduga lingga Trimurti, terus yang duanya kemana keberadaannya. Dan, bekas altar atau salah satu komponen altar kok tidak nampak di ruangan candi tersebut. Terus apa fungsi dari ke-12 umpak tersebut? Oke, saya akan mencoba untuk membabarkan fungsi daripada 12 umpak. Jika saya pribadi melihat pahatan dari ke-12 umpak, panel tersebut berbentuk balok lingkaran. Dan di setiap penampang atasnya terdapat kucian berbentuk lingkaran kecil, yang benar-benar dipahat untuk menyambungkan ke salah satu panel yang bakalan terpasang di atasnya. 3 di antara 12 panel umpak, memiliki kuncian berbentuk lingkaran menonjol ke atas. 3 dari pahatan umpak, dengan ukuran kecil, beda bentuk pahatannya. Dan sisa dari ke-12 umpak tersebut, terpahat dengan nut yang melingkar mengikuti diameter umpak. Kira-kira panel apakah yang akan terpasang di atas 12 umpak? Ke-12 umpak memiliki fungsi sebagai tumpuan panel yang berbahan dasar kayu, untuk ukuran diameter memiliki kesamaan dengan ukuran diameter penampang umpak bagian atas. Nah, ketemu jawabannya, berarti, umpak tersebut sebagai penyangga material berbahan dasar kayu, yang difungsikan sebagai sokoguru atau tiang penyangga bangunan. Terus, apa hubungannya, bangunan yang berbahan kayu tersebut dengan bangunan Candi Selogrio? Fungsinya adalah, tiang-tiang tersebut ditata secara memutari bangunan candi. Itu pun di luar bangunan Candi Selogrio. Setelah ditata secara berputar, komponen tiang difungsikan sebagai penyangga atap bangunan yang berbentuk limas bujur sangkar, atau bagian atap yang memiliki kesamaan bentuk piramida. Dan atap tersebut berada di atas bangunan Candi Selogrio. Fungsi bangunan kedua, jika saya menyebutnya, difungsikan untuk melindungi bangunan candi itu sendiri. Supaya tidak terjadi korosi pada panel bangunan, atau tidak terjadi pengikisan panel-panel bangunan candi. Agar terhindar dari terik dan hujan. Untuk penutup bagian atap bangunan kedua tersebut berbahan ijuk, ataupun daun lontar. Bisa juga sirap yang berbahan kayu yang keras. Semoga paham dengan sedikit ulasan yang saya babarkan dalam video ini.
Sekarang kita menuju ke arah selatan bangunan Candi Selogriyo. Di luar komplek bangunan candi terdapat sumber mata air yang bersih dan jernih. Kita belusukan ke Candi Selogriyo bersama teman-teman komunitas Dewa Siwa. Ada Mas Pras, itu beliaunya. Terus ada Mas Guru Bintang. Sengaja kita mengenalkan produk-produk lokal atau kearifan lokal di Nusantara kita. Nah, posisi kita berada di petirtaan kuno, Sendang kuno, dengan kondisi seperti ini karena kontur tanah yang tidak stabil yang mengakibatkan tanah ini longsor hingga menutupi beberapa materialnya. Contohnya ini. Sebenarnya ada beberapa, ada sekitaran 4 jala juara yang bentuknya seperti ini. Berhubung yang di atas ini longsor, dulu ini berserakan terus dibenerke kembali, dan posisinya di bawah sana itu yang di pohon pisang itu ada beberapa material dari bangunan yang sudah rusak dan tidak bisa untuk dipasangke kembali. Nah, mungkin ada beberapa dari warga sekitar tetap membangunnya tanpa menggunakan batuan-batuan yang aslinya, akan tetapi dibangun atau disusun ulang menggunakan material batuan-batuan tanpa berpola, batu alam lah. Nah, kondisinya seperti ini, tapi ini sangat keren karena kita tadi sudah banyak mengeksplor Candi Selogriyo. Ini lebih tepatnya di bawah Candi Selogriyo. Kalau perjalanan dari Candi Selogriyo ke lokasi Sendang ini kisaran 70 meteran. Terus, apakah ada kaitannya sumber mata air tersebut dengan bangunan candi? Selain komplek bangunan candi, leluhur kita meninggalkan warisannya berupa petirtaan. Petirtaan tersebut berbentuk bangunan dengan penataan dari material batu yang terpahat. Memiliki konsep yang sama, material batu tersebut dipahat dengan bentuk yang sama, namun menunjukkan perbedaan di antara kedua bangunan tersebut. Candi dengan karakter bangunannya tersendiri, sedangkan petirtaan memiliki konsep bangunan tersendiri, yaitu dengan konsep sumber kehidupan. Di sisi selatan bangunan Candi Selogriyo, terdapat sumber mata air yang sangat jernih sekali. Sumber mata air tersebut dipilih oleh leluhur kita, sehingga dibangun sedemikian rupa, sebagai tempat atau untuk sarana pengambilan air yang dianggap suci. Dan air suci tersebut dijadikan sarana untuk pemujaan di dalam komplek percandian. Dalam mitologi Hindu kuno, sumber mata air merupakan tempat berkumpul atau tempat bermainnya para dewa. Sehingga, leluhur kita memuliakannya dengan membangun sumber mata air tersebut menjadi bangunan petirtaan dengan konsep mirip bangunan candi. Petirtaan tersebut dalam kondisi material yang tidak lengkap, material terbagi menjadi dua bahan. Bahan yang pertama, dipahat seperti batuan komponen candi. Sedangkan untuk material yang berikutnya, berbahan dari material batu alam tanpa dipahat sedemikian rupa. Dugaan sementara, komponen batuan alam tersebut difungsikan sebagai panel pengganti dari komponen bangunan yang aslinya. Karena, jika menurut riwayat, tanah lokasi petirtaan tersebut sudah pernah mengalami longsor. Kemungkinan, panel-panel yang aslinya masih tertimbun longsoran tanah. Bahkan, panel Jalatwara, yang seharusnya berjumlah 4 buah, kini hanya tersisa 1 buah saja, yang masih terpasang di bangunan petirtaan tersebut. Untuk cerita mitosnya. Mitos tentang sumber tersebut. Konon ceritanya, barang siapa yang mau mengambil atau memanfaatkan air tersebut dalam segi kebaikan, khasiatnya dan khususnya bagi penderita penyakit akan sembuh, ketika meminum atau mandi di Sendang. Khususnya bagi wanita, akan membuat awet muda.
Disarankan untuk pengambilan air petirtaan tersebut harus berketepatan pada bulan Muharram atau Asyura, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan tersebut. Wallahualam bishawab.